Hai semua, kembali ke Black Stories. Seorang wanita manajer keamanan di tambang Kiruna harus berjuang untuk menyelamatkan keluarganya karena kotanya mulai runtuh akibat penambangan. Para warga berusaha untuk diungsikan, sedangkan anak dari wanita itu masih hilang dan membuat mereka harus mencari dalam suasana mengerikan itu. Nah, bagaimana nasib keluarga mereka? Langsung kita bahas di alur cerita The Abyss 2024 selengkapnya. Awalnya, kita diceritakan tentang kecelakaan tambang terburuk yang pernah terjadi di wilayah Edgarbarget, Dalarna. Pada suatu malam, sebuah kawah besar tiba-tiba muncul di wilayah tersebut. Pada bulan Mei 2020, kota Kiruna diguncang gempa yang mencapai 4,8 skala Richter. Setelah itu, penduduk kota tersebut dipindahkan ke kota lain yang lebih aman karena di kota sebelumnya bisa terjadi hingga 100 gempa susulan setiap tahunnya. Sekarang kita sedang berada di kota Kiruna, tepatnya di zona keretakan. Di sana ada beberapa anak remaja yang sedang berkemah. Salah seorang remaja ingin buang air kecil dan pergi melewati zona pembatas. Saat buang air kecil, ia melihat retakan lubang yang sangat dalam. Di sisi lain, seorang wanita bernama Frigga menuju ke Gunung Losawara sambil menghubungi rekan kerjanya. Frigga menyampaikan ada getaran 2,6 skala Richter di sekitar wilayah tersebut. Rekannya Erika sedang di pertambangan Kiruna. Mereka merekam peristiwa seismik dengan getaran 3,4 skala Richter di zona keretakan. Di sisi lain, ada dua remaja lainnya yang menerobos pagar pembatas dan masuk ke zona keretakan. Setelah itu, mereka bertiga memutuskan untuk kembali. Kembali ke percakapan Frigga dengan Erika. Erika bertanya, apakah Frigga tidak merayakan ulang tahun putranya Simon hari ini? Frigga bilang kali ini mantan suaminya yang akan merayakannya. Di Kiruna baru, mantan suami Frigga yaitu Teji sedang duduk sendiri dan merayakan ulang tahun Simon sendiri. Kembali ke zona keretakan, remaja itu mencari kedua temannya yang menghilang. Setelah selesai memeriksa Gunung Lhasa, Frigga pun akan pulang. Namun sebelum itu, ia melihat video lamanya ketika ia merayakan ulang tahun bersama keluarganya dulu. Frigga kemudian mengirim pesan pada Simon dan meminta Simon merayakan ulang tahun dengan ayahnya. Tepat saat itu, kekasih Frigga menelpon. Kekasihnya bilang kalau dia sudah tiba di wilayah itu. Frigga pun kemudian menjemputnya di stasiun kereta api. Beberapa saat kemudian, kekasih Frigga yang bernama Debir tiba. Frigga agak terkejut karena Debir datang secara tiba-tiba. Setelah itu, Frigga mengajak Debir ke rumahnya. Mereka pun mengobrol sambil menuju ke rumah. Di jalan, terlihat beberapa remaja demo menghentikan mobil Frigga. Mereka meminta penghentian pertambangan karena membuat rumah warga rusak. Frigga mengancam akan memanggil polisi, namun mereka tidak mau pergi. Frigga pun melajukan mobilnya secara perlahan. Semua menghindar kecuali Mika, putri Frigga sendiri. Frigga keluar dari mobil dan mencoba berbicara dengan Mika. Mika bilang dia tidak ingin teman-temannya termasuk Ayla pacarnya kehilangan rumah. Frigga menjelaskan kalau dia hanya bekerja sebagai kepala keamanan tambang dan tidak mempunyai wewenang apapun. Setelah itu, Frigga dan Debir pun tiba di rumah. Saat sedang berduaan, Debir merasakan sesuatu di saku Frigga. Frigga kemudian mengeluarkan sebuah batu. Frigga bilang ini dari ayahnya, dan batu itu membuatnya merasa aman. Saat itu terjadi getaran lagi. Frigga melihat ponselnya dan melihat getaran itu di 2,7 skala Richter. Beberapa saat setelah itu, mereka baru saja selesai berhubungan. Saat itu Frigga melihat keluar jendela dan memperhatikan dua ekor anjing yang menyalak dan terlihat seperti merasakan sesuatu. Saat masih ingin bermesraan, bel rumahnya berbunyi. Frigga kemudian membuka pintu dan ternyata itu adalah Teji. Teji datang untuk merayakan ulang tahun Simon. Namun ia sedikit terkejut karena Debir ada di sana dan tanpa menggunakan celananya. Debir dan Teji pun berkenalan. Tepat saat itu, Mika dan Ayla pun datang. Kemudian mereka bersiap-siap untuk memberi kejutan pada Simon yang berada di rumah sebelah. Mika juga mengajak Debir untuk ikut dengan mereka. Saat mereka masuk ke kamar Simon,
Simon ternyata tidak ada. Tidak ada yang tahu Simon ada di mana. Frigga menghubungi ibu dari teman Simon, namun si ibu mengira putranya tinggal di rumah Simon. Mereka bingung kemana anak-anak itu pergi. Ditambah lagi Simon pergi dengan membawa PS5-nya. Saat itu, terjadi gempa 3,8 skala Richter. Saat itu petugas di tambang menghubungi Frigga. Frigga meminta agar seluruh pekerja keluar dari lokasi pertambangan. Frigga meminta Mika untuk mencari Simon. Sementara dirinya, Teji dan Debir akan pergi ke tambang. Saat akan pergi, Teji sengaja merusak mobilnya agar bisa pergi bersama Frigga dan Debir. Mereka bertiga kemudian pergi dengan menggunakan mobil Frigga. Di sisi lain, saat Mika ingin pergi dan mencari mobilnya tidak ada di garasi lagi. Ia pun kembali ke rumah dengan kesal. Sesampainya di rumah, Ayla ingin mengajak Mika bermesraan. Namun Mika bilang kalau ia harus segera menemukan Simon. Mika bilang pada Ayla, nanti mereka akan bertemu di Oftas. Frigga, Teji, dan Debir telah sampai di tambang Kiruna. Fredrik bilang keruntuhan terjadi di suatu tempat. Masih ada 108 orang pekerja, serta 4 orang tim penyelamat di tambang itu. Frigga kemudian mengontak Carl di dalam tambang. Carl menjelaskan tinggal 22 orang pekerja yang sedang naik dan tidak banyak kerusakan yang terjadi. Frigga kemudian memperkenalkan Debir pada Fredrik. Setelah itu, Frigga akan masuk ke dalam tambang, sementara Debir akan pulang. Saat Debir pergi, Teji menghentikannya dan seakan meminta agar Debir tidak mengganggu rumah tangganya dengan Frigga. Sementara Frigga telah dijemput oleh Erika. Teji bilang pada Debir, Frigga memiliki surat cerai mereka selama 6 bulan, namun ia belum mau menandatanganinya. Saat itu, Frigga dan Erika pun akan pergi. Teji kemudian menghentikan mobil mereka, lalu ingin ikut ke tambang. Setelah beberapa saat berkendara, mereka pun tiba di kedalaman 520 meter. Sesaat setelah turun, Teji bilang pada Frigga kalau dia merasa Simon pergi meninggalkan wilayah Kiruna, karena ia sampai membawa PS5-nya. Namun Frigga mengabaikan Teji. Teji mencoba untuk berkomunikasi dengan Frigga, namun Frigga sepertinya tidak tertarik berbicara dengannya. Di sana mereka bertemu dengan Patrick. Patrick sedang menggunakan drone-nya dan melihat reruntuhan yang terjadi di tambang tersebut. Frigga dan Erika kemudian mengetuk dinding tambang sebagai tanda penghormatan pada tambang itu. Mereka kembali merasakan gempa dengan kekuatan 2,9 skala Richter. Frigga dan Erika pun masuk dan memeriksa sekitar tambang itu. Mereka mendengar suara di sekitar situ. Frigga mengambil palunya dan mengetuk dinding tambang itu. Frigga hanya menderita luka kecil di dagunya saja. Frigga terkejut melihat lubang yang cukup dalam di dinding tambang itu. Di sisi lain, Mika sedang mencari Simon dan bertanya pada teman-temannya. Namun tidak ada yang tahu di mana Simon. Mika juga bertanya pada penjaga toko supermarket, dan penjaga itu bilang Simon dan teman-temannya membeli beberapa minuman lalu pergi. Kembali ke tambang, Patrick sedang menggunakan drone-nya dan memeriksa kedalaman lubang tersebut. Namun setelah menyusuri lubang di dinding itu, mereka bahkan tidak menemukan ujungnya. Mereka semua tidak ada yang tahu kalau ada lubang sedalam itu di sana. Patrick bilang drone-nya sudah menempuh jarak 1,6 km, namun masih belum menemukan ujungnya, dan lubang itu mengarah ke pemukiman Kiruna. Frigga mulai khawatir dan menyarankan agar mereka mulai melakukan evakuasi pada warga di sana. Di tempat yang berbeda, seorang anak bernama Anton sedang bermain di kolam pasir. Saat itu, adik Anton menunjukkan gerombolan serangga yang sedang berpindah tempat pada Ayla. Di sana, Ayla melihat mobil milik Mika di pinggir jalan. Ia pun memotret mobil itu, lalu memberitahu Mika. Tepat saat itu, Anton yang sedang berada di kolam pasir mulai masuk ke dalam pasir itu. Di dalam tambang, Teji meminta agar sebelum mengungsikan penduduk, Frigga memastikan dampak dari lubang itu. Namun Frigga menegaskan kalau seluruh kota akan runtuh. Frigga meminta agar Teji segera menghubungi Fredrik. Mereka pun bergegas keluar dari tambang itu. Saat sedang berjalan, mereka mendengar suara reruntuhan. Tiba-tiba terjadi longsor. Frigga meminta agar semuanya pergi ke ruang penyelamatan. Di sisi lain, Mika segera pergi ke lokasi mobilnya berada. Namun sesampainya di sana, ia tidak melihat Simon. Yang ada malah temannya Simon, yaitu Oliver. Mika meminta Oliver untuk membuka pintu mobil, namun Oliver tidak mau. Mika marah dan memecahkan kaca mobil dengan batu.
Ayla datang dan menegur tindakan Mika. Mika kesal, karena bukannya membantunya, Ayla malah menegurnya. Setelah itu Mika mengejar Oliver yang kabur. Oliver yang berlari pun hampir tertabrak oleh Debir. Debir juga melihat Mika yang berlari sambil mengejar Oliver. Debir kemudian memutar mobilnya lalu mengejar mereka. Beberapa saat kemudian, Debir pun berhasil menyusul mereka. Mika datang dan menangkap Oliver. Saat Mika ingin memukul Oliver, Debir menghentikannya. Mika bertanya keberadaan Simon pada Oliver. Oliver bilang ia tidak tahu keberadaan Simon sekarang. Namun sebelumnya mereka pergi ke zona keretakan di wilayah Bromswagen, dan beberapa temannya menghilang di sana. Mika sangat kesal. Ia pun meminta kunci mobil pada Debir dan berencana mencari Simon. Saat mengeluarkan kunci mobil, tanpa sengaja Debir menjatuhkan cincin lamaran untuk Frigga. Mika pun mengambil cincin itu dan memberikannya pada Debir. Kembali ke dalam tambang. Mereka berempat berada di dalam ruang keselamatan. Erika bilang kalau bukan karena getaran tadi pagi, mereka tidak akan pernah tahu tentang lubang yang bisa meruntuhkan seluruh kota ini. Patrick mulai ketakutan. Erika pun mencoba menenangkannya. Setelah merasa cukup aman, Frigga mengajak mereka untuk keluar, karena mereka tidak punya waktu untuk menunggu bantuan datang. Saat keluar, tempat itu telah tertimbun reruntuhan dan menutup jalan keluar mereka. Frigga menjelaskan tidak akan ada yang mengirimkan bantuan ke sini sampai lokasi ini dinyatakan aman, dan mungkin itu butuh waktu beberapa hari. Mereka kemudian mendengar suara getaran lagi. Mereka pun mencoba mencari jalan keluar dari tambang tersebut. Di sisi lain, Debir dan Mika sedang mengobrol. Mika kemudian mengajak Debir untuk membantunya. Kembali ke dalam tambang. Setelah beberapa saat menyusuri tempat itu, mereka masih belum menemukan jalan keluar kecuali sebuah celah kecil. Erika bilang mereka mungkin bisa melewati itu, namun Teji tidak mungkin bisa, karena penyakit klaustrofobia yang ia alami. Frigga pun masuk ke dalam lubang itu dan mencoba keluar dari situ. Setelah Frigga berhasil keluar, Erika meminta Teji untuk melewati lubang itu. Awalnya Teji tidak berani melewatinya. Erika mencoba menyemangatinya hingga akhirnya ia pun masuk ke dalam itu. Saat berada di dalam itu, Teji tersangkut. Teji sangat panik dan berteriak. Frigga mengambil sebuah besi dan meminta Teji memegang besi itu. Namun Teji terus berteriak karena panik. Frigga pun memukul kepala Teji hingga pingsan. Di tempat yang berbeda, Mika dan Debir telah tiba di zona keretakan. Saat sedang memeriksa sekitar tempat itu, Debir mendengar suara ponsel berdering. Mika dan Debir kemudian melewati pagar pembatas dan mencari asal suara ponsel itu. Mereka pun menemukan sebuah ponsel yang tersangkut di dalam retakan itu. Kembali ke tambang. Frigga berhasil menarik Teji keluar dari celah tersebut. Setelah itu, Patrick juga berhasil keluar dari celah itu. Dan berikutnya, Erika mencoba untuk keluar. Saat berada di dalam celah, sebuah batu menimpa kaki Erika, sehingga ia tidak bisa merangkak keluar lagi. Frigga masuk ke dalam untuk membantu Erika. Ia meminta agar Erika berusaha mendorong batu itu dengan kaki yang satunya. Erika pun berhasil melakukannya. Namun saat akan keluar, terdengar bunyi getaran lagi. Erika tidak berhasil selamat. Kembali ke zona keretakan. Debir dan Mika mencoba berteriak memanggil Simon, namun tidak ada siapapun di sana. Mika mencoba menelpon Simon, namun tidak terdengar suara ponselnya berdering. Mika bilang kalau Simon mungkin tidak berada di sini. Sebelum pergi dari tempat itu, Debir menelpon Joachim. Debir bilang ia sedang berada di zona keretakan. Sementara di dalam tambang, Frigga, Patrick, dan Teji sedang menaiki tangga dan akhirnya berhasil keluar dari dalam tambang. Namun Frigga sangat terpukul karena tidak bisa menyelamatkan Erika. Mereka pun segera keluar dari lokasi tambang. Frigga menghubungi Mika. Mika bilang ia sedang berada di zona keretakan untuk mencari Simon, karena sebelumnya Simon dan temannya berpesta di sekitar sini. Mika juga menjelaskan kalau keretakan yang ada di sana semakin besar. Dia sedang bersama Debir, dan Debir juga sedang menghubungi pemadam kebakaran. Frigga meminta agar Mika jangan kembali ke Kiruna, melainkan pergi ke apartemen ayahnya yang berada di Kiruna baru, karena Kiruna akan runtuh. Mika terkejut. Ia mematikan teleponnya dan ingin pergi untuk menyelamatkan Ayla. Sementara Frigga menjelaskan pada Frederick ada lubang di bawah Kiruna yang akan menyebabkan Kiruna runtuh. Frigga meminta Frederick untuk mengaktifkan peringatan darurat lalu mengevakuasi warga.
Frigga meminjam mobil Frederick dan ingin pergi menyelamatkan anaknya. Tanda peringatan pun dibunyikan. Para warga juga mendapat pemberitahuan melalui pesan singkat untuk segera pergi ke Kiruna Baru. Sementara Mika sedang mengirim pesan suara pada Ayla dan memintanya untuk pergi ke Kiruna Baru. Di sisi lain, saat Frigga dan Teji sedang mengendarai mobil, mereka terjebak macet. Teji bilang mungkin Simon berada di apartemennya. Teji juga bilang kalau dia ingin memberikan kesempatan pada Debir untuk memulai hidup baru dengan Frigga. Saat itu, mereka melihat seseorang seperti Simon sedang berjalan di sekitar situ. Mereka pun segera mengejarnya. Namun mereka kehilangan Simon. Mereka turun dari mobil dan mencoba mencarinya. Saat itu beberapa warga datang dan meminta penjelasan pada Frigga tentang evakuasi yang sedang dilakukan. Di sisi lain, Mika telah sampai di rumah Ayla. Ia pun segera masuk ke apartemennya. Mika menemui Ayla dan memeluknya. Dia meminta semua orang di apartemen untuk segera mengungsi ke Kiruna Baru. Sementara Debir melihat ada seseorang yang pingsan. Ketika Frigga menjelaskan pada warga agar segera pergi ke Kiruna Baru, tiba-tiba terjadi retakan di jalan tersebut. Nenek Ayla bernama Lively meminta Mika dan Ayla menunggu sambil dia masuk ke apartemen. Kembali ke pinggir jalan, Frigga memeriksa retakan yang terjadi di sana. Dia kemudian menjelaskan pada warga kalau kota ini sudah tidak aman lagi bagi mereka semua. Di sisi lain, Lively keluar sambil membawa kue ulang tahun untuk Simon dengan tulisan selamat ulang tahun di Verdance, sesuai permintaan Simon. Verdance sendiri adalah sebuah sekolah. Mereka tidak sadar ada retakan tepat di bawah mobil mereka. Mika meminta Debir naik ke mobil. Saat akan berjalan, ban mobilnya tersangkut. Ayla membuka pintu dan melihat keretakan. Kembali ke Frigga. Dia meminta agar semua orang meninggalkan tempat ini. Sementara Debir melihat mobil Mika mulai terperosok semakin dalam. Frigga juga melihat mobil itu dari kejauhan dan segera berlari untuk menolong mereka. Debir berhasil mengeluarkan Lively, sementara Mika tidak dapat melepaskan sabuk pengamannya dan Ayla mencoba membantunya. Debir kembali ke mobil dan berhasil menyelamatkan Ayla dan membawanya keluar dari lubang. Debir kembali ke lubang untuk menyelamatkan Mika. Keadaan di wilayah itu semakin kacau. Saat itu, Frigga melihat seseorang seperti Simon. Sebuah mobil mundur dan menabrak Simon hingga terlempar ke sebuah bangunan. Tak berapa lama, retakan mulai berhenti. Mika melihat ke belakang dan hanya ada stroller yang berisi bayi saja, sementara Ayla tidak berhasil selamat. Mika dan Lively pun menangis histeris. Di sisi lain, Frigga mendekati yang dikiranya Simon, dan ternyata yang tewas itu bukan Simon. Tepat saat itu, Mika, Debir, dan Lively bertemu dengan Frigga dan Teji. Debir bilang Ayla tidak berhasil selamat. Frigga dan Teji pun memeluk Mika yang dalam kondisi terpukul. Beberapa saat setelah itu, Frigga dan yang lainnya berada di rumah sakit. Frigga melihat banyaknya korban terluka akibat bencana itu. Lively kemudian menemui Frigga dan bilang kalau Simon pergi ke tempat yang bernama Verdance. Di tempat yang berbeda, Debir sedang berdoa di kapel. Saat itu, Debir mengeluarkan cincin yang akan diberikannya untuk melamar Frigga. Debir terlihat bimbang. Mika dan Teji melihat Debir. Teji menemui Debir dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Mika. Teji ingin melihat cincin yang dipegang oleh Debir. Debir pun memberikannya. Di tempat yang berbeda, seorang gadis yang selamat memberitahukan kalau Simon berada di sekolah. Sebelumnya, mereka sedang merayakan pesta perpisahan di sana. Kembali ke kapel, Teji menyimpan cincin itu. Ia tidak ingin kalau Debir menjadi penghalang hubungannya dengan Frigga. Debir pun ingin merebut cincin itu. Ketika mereka saling berebut, Frigga datang dan melerai mereka. Frigga bilang ia tahu di mana Simon. Setelah itu, mereka semua pergi untuk mencari Simon. Sesampainya di halaman sekolah, mereka melihat teman Simon yang dalam keadaan syok. Mereka kemudian masuk ke sekolah. Mereka melihat sekolah dalam keadaan rusak. Mereka juga menemukan jasad seorang gadis di sana. Frigga mendengar suara seseorang meminta tolong. Saat Frigga ingin masuk, Debir menghentikannya karena melihat kondisi sekolah yang hampir rubuh. Debir memeriksa tempat itu dan melihat ventilasi udara. Mika ingin naik, namun Debir menghentikannya. Debir bilang ia akan mencari tali. Debir kemudian mengajak Mika untuk membantunya.
Sementara Teji memasang tali di tubuh Frigga. Saat mereka sedang berbicara, bangunan itu kembali rubuh. Debir menyarankan agar mereka segera pergi. Namun Frigga mendengar suara seseorang meminta tolong. Frigga berhasil masuk ke dalam. Di sekitar situ, ia melihat seorang remaja lainnya yang tewas. Frigga kemudian menyusuri tempat itu dan melihat jasad lainnya lagi. Saat itu terdengar suara gadis yang meminta tolong. Saat mencari asal suara itu, Frigga melihat seorang gadis bernama Tina yang perutnya tertusuk besi dan tidak bisa bergerak lagi. Saat itu terdengar juga suara Simon. Ternyata Simon terjebak satu lantai di bawah Frigga, tepatnya di sekitar lubang yang dalam. Frigga merasa lega karena Simon selamat. Saat berjalan dan ingin menolong Simon, lantainya tidak kuat dan sepertinya ingin rubuh. Untungnya Simon masih selamat. Di sisi lain, Debir, Teji, dan Mika berhasil masuk ke dalam sekolah itu. Saat itu Teji mengembalikan cincin milik Debir. Mereka pun kemudian menemukan Frigga. Frigga bilang kalau dia telah menemukan Simon. Frigga lalu mengelurkan tali pada Tina. Saat Tina ingin mengambil tali itu, lantai di sekitarnya mulai rubuh. Dan akhirnya Tina pun tewas. Debir mengambil selang pemadam kebakaran, lalu mengikatnya pada tubuh Frigga. Debir, Teji, dan Mika memegang tali itu, sementara Frigga masuk ke dalam lubang tersebut. Frigga kemudian berayun dan ingin menyeberang ke tempat Simon. Gempa pun terjadi lagi, hingga membuat bangunan itu semakin hancur, dan jasad Tina masuk ke dalam lubang. Mereka semua mulai panik, karena bangunan itu semakin rapuh. Debir dan Teji kemudian mengikat batu tersebut, agar tidak terjatuh dan menimpa Frigga. Gempa pun terjadi lagi. Tepi batu yang menusuk kaki Frigga pun mulai roboh. Simon kemudian melompat ke kotak yang terjatuh tadi, lalu menyeberang dan menahan batu itu. Mika juga akhirnya melompat dan masuk ke dalam lubang tersebut. Mika kemudian mengikat kaki ibunya agar Frigga tidak kehabisan darah. Setelah itu mereka mendorong tubuh ibunya agar terlepas dari besi yang menancap di kakinya. Setelah berhasil melepaskan besi itu, mereka segera menolong Frigga. Setelah itu, Simon ditarik ke atas. Setelah Simon naik ke atas, batu pijakan Frigga dan Mika mulai retak. Mika kemudian melompat ke kotak yang tergantung tadi. Setelah itu, ia membantu ibunya melompat ke kotak itu juga. Saat itu, kabel yang menempel di kotak itu mulai tertarik karena keberatan beban. Teji kemudian pergi dan menahan kabel tersebut. Sementara Mika mengikat selang itu di tubuhnya, lalu ditarik oleh Simon dan Debir. Mika pun berhasil selamat. Setelah itu, mereka melempar selang itu pada Frigga. Saat itu, kabel mulai terputus dan aliran listrik akan mengenai Teji. Teji bilang semuanya akan baik-baik saja, serta Teji sangat mencintai mereka semua. Debir kemudian menarik tubuh Frigga ke atas. Sementara Simon segera melihat kondisi ayahnya. Teji masih hidup, namun ia sudah tidak berdaya lagi. Teji meminta agar Debir menjaga kedua anaknya. Dan akhirnya Teji pun tewas. Tim pemadam kebakaran juga datang dan mencoba melakukan CPR. Namun nyawa Teji tidak dapat diselamatkan. Setelah itu, mereka semua dievakuasi keluar dari bangunan tersebut. Frigga akan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Saat itu, Debir mengeluarkan cincin lamarannya. Kali ini, ia sudah bersiap untuk melamar Frigga. Dan cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi alur cerita The Abyss 2024 selengkapnya. Sebuah film tentang bencana yang terjadi di Swedia akibat penambangan. Berikutnya masih banyak film yang akan kita bahas. Jadi tetap di Black Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.